Bab 201. Pekerjaan baru 1. Sebagai asisten CEO, Sue mendapatkan kantornya sendiri. Meskipun strukturnya terbuat dari kaca yang tembus pandang, tapi ruangannya itu lumayan tenang. Tak disangkal, hal ini yang membuat Gis Corp milik Charlie G terlihat lebih baik dibandingkan Shining Corp. Gis Corp memberi karyawannya ruangan sendiri-sendiri. Komunikasi antar karyawan dilakukan melalui email dan program chatting khusus perusahaan. Meskipun memang sedikit berpengaruh pada kekompakan dan kerjasama tim, tapi memang lebih bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan. Charlie sangat memperhatikan karyawan-karyawannya. Di sini mereka semua mengerjakan pekerjaannya masing-masing, jarang sekali bertengkar. Sue merasa sangat puas dengan kehidupannya yang baru. George mengetuk pintu, lalu masuk ke kantor Sue. Ia membuka mulutnya dengan wajah datar tak berekspresi. Sekretaris Wu, hari ini perwakilan Ishino Corp dari Jepang datang untuk rapat. CEO Jin menyuruh kau dan aku menggantikannya untuk menjemputnya di bandara dan mengurus hotelnya. Baik, aku segera ke sana. Sue segera berdiri dan membereskan barang-barangnya. George menambahkan lagi, CEO menyuruhmu untuk ke kantornya sekarang. Baik. Sue membawa tasnya dan ke toilet sebentar. Ia merapikan pakaian dan riasan wajahnya. Belakangan ini dia insomnia. Wajahnya tampak sangat lelah. Ia selalu bermake up tipis. Ia khawatir make up-nya luntur dan berpengaruh pada image perusahaan. Setelah itu, ia langsung menuju ke kantor Charlie. Pak CEO, apa Anda mencari saya? Charlie mengangkat kepalanya. Melihat wajah Sue, hari ini dia make up. Wanita yang biasanya selalu tampak apa adanya ini make up. Dia bertanya-tanya, Sekretaris Wu, apa kau lelah sekali belakangan ini? Tidak. Oh, apa kau cocok dengan pekerjaan ini? Cocok. Jujur, bekerja di sini menyenangkan sekali. Suasananya yang diberi Charlie sangat bagus. Karyawan-karyawannya juga baik dan akrab. CEO Ji juga sangat humoris dan lucu, walaupun usianya sekitar 50-an, tapi aura tampannya tak berkurang sedikit pun, sering sekali membuat gadis-gadis di kantor terkagum-kagum, dan Charlie tentu saja tidak menolaknya. Hari ini setelah menjemput perwakilan dari Ishino Corp, aku ingin kau menemaniku pergi ke pesta. Kau harus lelah sedikit. Setelah melayani mereka, akhir pekan kau harus tetap bekerja. Apa kau bisa mengaturnya? Charlie bertanya dengan sungkan, lagi pula mengajaknya ke pesta di malam hari juga termasuk jam lembur. Cara Charlie memandangi mata Sue seperti seorang ayah yang memandangi anaknya. Begitu pula dengan Sue, ia menganggapnya seperti ayahnya. Selain perkataannya yang terkadang agak ceplas-ceplos, orang ini sebenarnya tidak buruk, ringkasnya seperti orang tua yang nakal saja. CEO Ji, malam ini anakku pulang. Tiap hari Jumat setelah pulang kantor aku selalu menjemput anakku pulang. Oleh karena itu meskipun aku sangat ingin membantu Anda, tapi maaf sepertinya aku tidak bisa menemani Anda pergi. HN, kau bilang menjemput anakmu. Charlie mengerutkan keningnya. Bagaimanapun ia menyangka kalau Sue yang semuda ini sudah mempunyai seorang anak. Kau sudah punya anak. Sue melihat wajahnya yang penuh dengan rasa tidak percaya itu pun tertawa. Iya, CEO Ji, aku sudah punya anak, usianya 6 tahun. Haha, kenapa memangnya? Bawa saja anakmu, kita ke pesta bersama. Perusahaan yang akan menanggung biayanya. Charlie penasaran sekali dengan anak Sue ini, pas sekali ada kesempatan untuk mengenalnya. Ah, sepertinya tidak terlalu pantas. CEO Ji, Anda ke sana untuk membicarakan bisnis. Kalau ada anak kecil di sana, sepertinya tidak terlalu pantas, balas Sue dengan sedikit canggung. Ia tak menyangka CEO Ji akan menjawab seperti itu. Tidak apa-apa, pertemuan kali ini sangat penting bagi masa depan perusahaan.
dulu kau bekerja di Shining Corp, kau pasti punya banyak pengalaman dalam menghadiri pesta-pesta seperti ini. Aku sudah tua, aku takut nanti kalau membicarakan soal angka aku malah tidak ingat. Kau bantu aku mengingatnya. Aku tak suka orang lain yang biasa membantuku. Mereka bodoh dan tak bisa mengingat dengan baik. Kalau tidak aku pasti akan merepotkanmu di akhir pekan. Baiklah kalau begitu, sebenarnya aku juga bodoh. Sue menjulur-julurkan lidahnya, tak disangka CEO-ji menyuruhnya untuk mengingatnya di kepalanya, kalau demi pekerjaan, dan CEO sudah memberikan lampu hijau untuk membawa Jackie datang ke pesta itu, ya tidak ada yang bisa dikatakannya lagi, bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Sudahlah, kau bodoh. Kalau kau bodoh, aku tak mungkin mengambil resiko untuk menyuruhmu bekerja di sini. Pergilah sana, cepat pergi jemput tamuku. Oh ya, sekalian bantu aku pesan sebuket bunga. Aku ingin berkencan dengan wanita cantik. Charlie tertawa, melihat Sue setuju, ia pun berubah kembali menjadi kakek tua yang playboy. Oh, Sue tercengang, beberapa minggu ini, tiap hari Sue membantunya memesan bunga. Banyak sedikit ia pun tahu kalau CEO-ji adalah orang yang suka bermain wanita. Hanya saja dia tidak tahu sebenarnya ada hubungan apa Charlie dengan Kak Angel. Tapi untung saja, dia tidak menebar pesona di perusahaan. Ia memberikan peraturan yang tegas pada setiap karyawannya, yaitu tidak boleh berpacaran di dalam kantor. Baik, aku akan memesannya segera. Sue pun bersiap pergi. Bersambung. Bab 201, Pekerjaan Baru 2. Iya, pergilah, oh ya sekretarismu, meskipun aku tidak suka dengan wanita yang make up, tapi make up tipismu ini kelihatannya sangat cantik. Aku suka sekali, kata Charlie sambil mengacungkan jempolnya. Karena beberapa hari ini wajahku agak sedikit lelah, dan sebentar lagi mau pergi menjemput tamu, aku tidak berani terlalu berantakan. Jelas Sue, lalu menundukkan kepalanya. Wanita yang cantik, sudahlah, sana cepat pergi. Charlie memujinya lagi, memang enak ya kalau masih muda. Lain kali jangan terlalu sering memakai make up, tidak baik untuk kulit, mudah terkena penyakit kulit loh. Mumpung kau masih muda, rawatlah baik-baik. Oh, terima kasih Pak CEO, aku pasti akan lebih memperhatikannya. Sue pun berdiri, memiliki bos yang ramah dan humoris seperti ini membuat pekerjaannya benar-benar santai. Aku dan asisten Ding pergi dulu. Pergilah. Charlie menganggukkan kepalanya. Di bandara, George Ding memberhentikan mobilnya, pesawat tamu itu belum mendarat, mereka membawa sebuah mobil yang mewah untuk menjemput tamu itu di depan pintu kedatangan. George Ding menoleh ke arah Sue, senyuman yang manis selalu tersirat di wajah Sue itu, kapanpun, saat dia melihatnya selalu begitu, dia selalu terlihat seperti tak punya masalah yang dipikirkan, selalu sesenang ini, selalu setenang ini. Nona Wu, kenapa kau selalu sesenang ini? George akhirnya menanyakan pertanyaan yang ia pendam selama 3 minggu itu. Dia bukanlah seseorang yang bermulut besar, tidak suka bergosip, tapi melihat Sue tersenyum, wajahnya yang dingin itu pun mulai terbiasa, hatinya terasa tenang, karena senyumannya itu bisa menular pada orang lain. Oh, dalam ingatan Sue, dia adalah orang yang selalu diam, tidak suka tersenyum pada orang lain, jadi selama ini mereka belum pernah membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Pertanyaannya ini membuatnya sedikit terkejut, apa asisten Ding tidak senang? Bukan, aku hanya sedikit penasaran, kenapa kau tiap hari tersenyum? Mendengar jawabannya itu, Sue tertawa, asisten Ding, apa kau tidak merasa kalau tersenyum itu indah? Bisa awet muda tahu, orang yang sering tersenyum bisa panjang umur, dan aku tak ingin mati terlalu cepat, juga takut kalau sakit tak punya uang untuk berobat, aku hanya bisa tersenyum setiap hari supaya diriku sendiri senang.
Hidup itu cuma sekali, apa tidak seharusnya kita hidup dengan senang? Hidup itu terlalu pendek, kenapa kita harus membuat diri kita sendiri menderita? Makanya kita tidak boleh menyesali segala sesuatu yang sudah kita perbuat, kita harus melihat ke depan. George terkaget, dia tak menyangka anak sekecil ini bisa mengerti akan hal-hal seperti ini. Sedangkan dia, sepertinya tidak pernah tahu apa itu senyum. Sejak ikut bersama ayah angkatnya keluar dari penjara, dan bersama membangun Gis Corp, sampai sekarang, sepertinya ia tidak pernah mengalami hal yang menyenangkan. Hidup cuma sekali, sangat pendek, dan harus senang. Sue yang melihatnya tertegun merasa sangat lucu, ia merasa sebenarnya George ini sangat menyenangkan, walaupun wajahnya selalu cemberut, tapi dia orang yang baik, tak sedingin penampilannya. Oleh karena itu, ia berbicara dengan lantang, "Asisten Ding, apa kau tidak lelah melipat mukamu setiap hari?" Apa aku selalu melipat mukaku setiap hari?" George sedikit bingung, bisa terlihat kalau selama ini dia tidak pernah tahu kalau dirinya selalu memberi kesan seperti itu pada orang lain. Sue mengangguk-anggukkan kepalanya, alismu itu tidak pernah regang. Kalau begitu ku coba." Mendengar perkataan Sue, George menjadi sedikit canggung, ia menarik bibirnya, wajah yang begitu kaku dan dingin itu pun mulai tersenyum aneh. Sue mengatakan kalau senyuman itu aneh, karena wajahnya itu sama sekali bukan tersenyum, bukan, lebih tepatnya senyuman itu terlihat lebih jelek dari wajah menangis. "Bewahaha, Asisten Ding, kau harus sering-sering tersenyum. Kau tampan sekali kalau tersenyum." Sue pun tertawa, "Kalau kau setiap hari bermuka dingin seperti ini, orang-orang pasti akan merasa sepertinya mereka berhutang sesuatu padamu." "Benarkah?" Alis George pun mulai meregang mendengar perkataan Sue, ia masih sedikit tidak nyaman, dan mengelus-elus kepalanya. Pria yang tinggi badannya hampir 190 cm ini melakukan gerakan itu, benar-benar sangat lucu. Tapi berbicara dengan orang seperti Sue memang sangat nyaman. Tiba-tiba, segerombolan orang mulai keluar dari pintu kedatangan. Mereka berasal dari penerbangan yang mendarat dari Jepang. Sue dan George bergeser ke pinggiran. Mereka berdua berbincang-bincang dengan leluasa. Alex dan seorang dokter Jepang pun berjalan keluar. Dari kejauhan, Alex melihat kejadian itu. Ia melihat Sue sedang berdiri di sebelah seorang pria yang tinggi besar dan kelihatan baik. Mereka sedang bercanda ria di sana. Alex pun tertegun. Tak mungkin kan? Siapa pria ini? Apa Sue secepat ini menemukan pacar baru? Gary sekarang sedang sakit keras, bagai raga tak bernyawa. Memikirkan hal itu, Alex pun berbicara pada dokter asing yang ada di sebelahnya itu, kurang lebih memintanya untuk menunggu sebentar. Dokter itu menganggukkan kepalanya, lalu Alex pun berjalan ke arah Sue. Bersambung.